dan kalian menjadi pendengar dan pelaku firman-Ku dengan baik dan benar, maka apa yang kau lakukan tidak pernah sia-sia. Penyertaan-Ku, perlindungan-Ku, covering-Ku ada dalam hidup kalian. Dan apapun yang kalian lakukan dan kerjakan dengan penyertaan-Ku, pasti mengalami perubahan, pasti mengalami pertumbuhan, dan mengalami peningkatan demi peningkatan yang tidak terduga yang dari Aku Tuhan Allahmu. Dan kalian akan naik dan naik dengan caraku yang tidak terduga. Oleh sebab itu mari benahi hatimu. Benahi semuanya. Supaya kalian tetap berjalan bersama Aku Tuhan Allahmu. Dalam koridor kebenaranku. Dan aku sendiri yang bawa kalian naik dan naik dengan caraku. Bukan dengan caramu. Karena kalau dengan caramu, engkau bisa jatuh. Engkau bisa tidak ada keseimbangan. Apalagi ketika ada angin menerpa. Maka kalian akan jatuh. Dan ingat apapun yang sudah kalian lakukan dan kerjakan. Mulai dari mengais-mengais. Sampai kalian mendapatkan dan mengumpulkan yang banyak dan banyak dan banyak. Dan Tuhan berikan mulai dari bawah mengais-ngais sampai bekerja pagi siang malam sampai mendapatkan rumah yang besar, yang bertingkat, yang gedung. Tiba-tiba Tuhan perlihatkan ada angin yang bergulung-gulung. Dan ketika angin itu bergulung-gulung maka dalam sekejap saja semua porak-poranda, semua berubah menjadi puing-puing tidak berarti. Dan hari ini aku masih memberikan waktu dan kesempatan kepada kalian semuanya. Karena aku sangat mengasihi kalian semuanya. Dan aku mau tidak ada seorang pun yang tertinggal. Tetapi kalian adalah orang pilihanku yang terpilih. Yang bisa menyambut kedatanganku yang kedua kali. Berkemenangan dan berkelimpahan. Berkatku menyertai hidup kalian semuanya. Terima kasih Bapak, terima kasih. Hamba serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Engkau berbicara langsung kepada anak-anak-Mu yang ada di Zoom ini Tuhan. Supaya kami semua lebih mengerti akan kehendak-Mu. Dan kami boleh menjadi pelaku firman-Mu yang sesuai, seturut dengan kehendak-Mu. Dan kami yakin dan percaya dengan penyertaan-Mu. Kami boleh bertahan sampai akhir dan boleh berkemenangan. Berbicaralah Tuhan, berbicaralah langsung. Kami siap untuk mendengarnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap dengar firman Tuhan. Sama-sama kita katakan amin, amin, dan amin. Bapak, Ibu, Saudara, saya kemarin 2 hari berturut-turut ya mendapat pelayanan. Dari pagi saya sudah jam 6 bangun, jam 8 udah berangkat. Karena dari perjalanan dari rumah saya pergi ke tempat itu lumayan. Kan mencegah macet ya 2 jam sampai. Supaya nggak terlambat. Dan ketika 2 kali berturut-turut saya melayani. Ada yang komentar, Cik Lingling, itu kumpulnya orang yang the have semua. Cik Lingling nggak ngajuin proposal. Saya berkata, saya baru ketemu pertama kali, masa langsung nodong proposal, iya enggak? Kan sungkan ya, kan malu-maluan. Kita manusia aja. Kita punya perasaan. Kita punya harga diri. Ya, enggak langsung nodong orang minta sumbangan. Kenapa? Karena kita tahu sungkan, ya kan? Enggak langsung nyelonong. Tapi hari ini saudara, Tuhan itu sangat mengasihi saudara dan saya. Tuhan itu di sini selalu berbicara langsung. Cuman pakai mulut saya, pakai lidah bibir saya menyampaikan pesan Tuhan buat saudara. Hati-hati jangan jalan di atas seutas tali tampar yang besar. Dan ketika Anda berjalan di atas tali tampar yang besar, awalnya pelan-pelan menjaga keseimbangan, upaya nggak jatuh. Tetapi sampai di tengah-tengah ada angin. Ketika angin mulai bertiup, mulai keseimbanganmu goyang, ya. Karena jalannya kan cuma di atas tali tampar. Begitu anginnya keras, jatuh.
Dan ketika jatuh untung masih bisa gandolan sama tali tampar. Ketika gandolan sama tali tampar untung kalau bisa teriak Tuhan tolong. Ketika teriak Tuhan tolong, Tuhan bisa tolong. Kalau Tuhan tidak tolong kita udah jatuh masuk jurang. Saudara, selama ini yang berbicara pada Anda bukan saya. Maaf kata saya tidak kenal saudara. Saya bukan teman saudara yang akrab. Dan saya juga tidak tahu pribadi saudara. Rumah Anda pun saya tidak tahu sampai hari ini. Iya apa enggak? Saya enggak bertanya loh. Bapak rumahnya di mana? Tinggalnya di mana? Kerjanya apa? Saya tidak pernah tanya kepada saudara. Kenapa? Karena selama ini yang tahu, yang memberi jawaban buat saudara adalah Roh Kudus, bukan saya. Jadi saya juga orangnya tidak suka mencampuri urusan orang. Tanya bertele-tele, rumahmu di mana, kerjaanmu di mana, ya. Terus berkelanjutan, enggak saudara. Dan hari ini yang berbicara buat saudara bukan saya. Kalau saya berbicara doain saudara. Tiap hari tak pikirin ngomong apa. Saya bisa, rambut saya bisa brodoli, bisa botak. Iya kan? Nah tapi saya itu cuma menyampaikan. Apa yang dari Tuhan saya cuma buka mulut. Dan Tuhan yang ngomong sama saudara. Roh Kudus yang ngomong sama saudara. Oleh sebab itu saya mengajak saudara mulai hari ini belajarlah menghargai dan menghormati Roh Kudus. Selama Roh Kudus itu masih mau berbicara, masih mau memberikan petunjuk dan petunjuk kepada saudara. Coba kalau Roh Kudusnya diem, namamu tidak dipanggil-panggil, dilewatin terus, yang rugi kita sendiri. Ya, tadi saya cuman bergurau. Saya berkata, kalau saya lihat dari tadi masuk, keluar, angkanya enggak pernah nambah. Kenapa? Begitu didoain keluar, masuk lagi yang baru. Didoain keluar, masuk lagi yang baru. Anda di Zoom ini, ya, Tuhan itu sangat mengasihi Anda, diberikan wadah, diberikan kesempatan, diberikan petunjuk. Dan itu pun tidak dikenakan tarif. Ketika Anda mempunyai hati, Anda mengasihi Tuhan, Anda mau memberikan yang terbaik buat Tuhan, itu pun sukarela. Saudara, ketika saya kemarin melayani, setiap kali saya melayani di sebuah tempat, ya, saya selalu mendapat berkat. Tidak ada yang gratis. Tapi kalau gereja itu, tempat itu memang tidak mampu, saya tidak akan terima berkat. Tapi saya yang memberkati, ganti saya yang belajar memberkati. Dan kemarin saya mendapat berkat, saya masih diajak makan di restoran, ya. Kita satu meja, rame-rame ngobrol, makan. Nah, Anda di sini ini dikasih Tuhan waktu dan kesempatan yang luar biasa. Semuanya gratis. Oleh sebab itu mari, jangan sia-siakan waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan dalam hidup Anda. Dan belakangan ini kenapa disampaikan? Biarlah Anda belajar menabur, memberikan yang terbaik buat Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan sangat mengasihi Anda. Tuhan sangat-sangat sayang sama Anda. Tuhan mau Anda mengalami perubahan terjadi. Tidak terus biasa-biasa. Tidak terus maju mundur. Tidak terus terima berkat hari ini, besok keluar uangnya habis. Terima berkat hari ini, besok kurang lagi. Enggak gitu. Berhari-hari ini ada seorang ibu telepon. Dia berkata, Cik Lingling, tolong doakan. Setiap yang telepon Cik Lingling, tolong doakan. Dan saya sampai hari ini sudah kenal ibu ini berapa tahun, saya nggak tahu wajahnya. Dan dia berkata kemarin, tolong doain. Saya ditagih-tagih debt collector. Ya. Padahal saya utang kartu kredit itu sudah 10 tahun. Udah 10 tahun menghilang, nggak bayar. Tiba-tiba debt collectornya tahu.
debt kolektornya telepon suruh bayar. 10 juta dikasih diskon sampai 3 juta tapi harus bayar cash. Enggak punya uang. Sampai diancam kalau kamu enggak bayar, enggak ada itikat baik, kamu akan saya datangi rumahmu. Saya akan bawa itu debt collector banyak ke rumahmu. Dia ketakutan. Ya, waktu ketakutan cari Tuhan. Cari pertolongan Tuhan. Tapi waktu pinjam duit enggak cari Tuhan. Saudara, hari ini Tuhan menyampaikan pesan-pesan Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan itu maha tahu, dia tahu yang akan datang. Dia tahu besok akan terjadi apa dalam hidupmu, dia tahu. Dan sebelum terjadi, dia sudah ingatkan hati-hati loh. Jangan sampai jatuh, jangan sampai kepreset. Karena kalau kamu kepreset, kamu jatuh, tidak ada yang tolong. Malah kamu didorong, upaya kamu jatuh masuk jurang. Dan habis, kamu tidak ada masa depan. Dan Tuhan sudah ingatkan. Ketika Tuhan ingatkan, kita tidak perhatikan. Dan ketika hal itu terjadi, setelah terjadi, baru oh iya ya. Ternyata Tuhan sudah ngomong beberapa waktu yang lalu. Tapi aku tidak ingat, aku tidak perhatikan. Ternyata sekarang terjadi. Banyak saudara yang saya dengar begitu. Tapi hari ini kita mau belajar. Firman Tuhan itu iya dan amin. Pasti terjadi. Janji Tuhan itu iya dan amin. Pasti terjadi. Dulu, sekarang, dan selamanya tetap sama, tidak pernah berubah. Iya dan amin. Ya. Nah, hari ini kita mau melihat janji Tuhan. Ya. Firman Tuhan di 2 Tawarikh. Janji Tuhan kepada Daud. Bahwa Daud itu mau membangun rumah Tuhan. Tetapi Tuhan berkata, bukan engkau, tetapi anakmu, keturunanmu yang akan membangun. Dan janji Tuhan itu digenapi. Yang membangun bait Allah adalah Salomo, keturunan Daud. Dan Salomo ini dikasih Tuhan. Waktu lalu saya sudah sampaikan di mana Salomo memberikan yang terbaik buat Tuhan. Dia memberikan pujian penyembahannya bukan dengan tangan kosong, tetapi dia membawa korban persembahan. Artinya apa? Dia membawa korban persembahan 1000 ekor domba. Artinya dia memberikan yang terbaik. Coba kalau kita zaman sekarang bisa memberikan 1000 ekor domba. Itu luar biasa. Kalian 1000 ekor domba kalian berapa ratus ribu, berapa juta, berapa banyaknya. Artinya Salomo memberikan yang terbaik buat Tuhan. Saudara, beberapa hari yang lalu Tuhan pernah memberikan petunjuk kepada kita pepaya. Anda semua tahu pepaya ya? Kates orang Jawa bilang, ya. Nah, buah pepaya ini Tuhan sampai perlihatkan buah pepaya ini ketika dibelah jadi 2. Wah, dalamnya tengahnya itu banyak biji. Hitungan coba bijinya itu berapa? Mungkin ada 100 biji lebih. Dan Tuhan itu sampai ngajar biji pepaya ini jangan dibiarkan kering. Kamu makan juga nggak bisa. Kamu cuma makan daging pepaya kan? Mana ada orang makan biji pepaya? Nggak ada. Walaupun sekarang ditemukan biji pepaya itu khasiatnya banyak, ya. Dan Tuhan mau biji pepaya itu ditabur, ditanam. Dan ketika engkau dari cuma 1 biji pepaya, 1 buah pepaya, Anda menanam itu ratusan biji pepaya, Anda tanam biji pepaya itu paling gampang. Tanaman pepaya itu paling gampang, mbok sirami, ndak mbok sirami, dia hidup. Ya kan? Dan ketika dia hidup tinggi, naik tinggi, dia tidak berbuah 1. Dia berbuah bisa 10. Banyak. Dan coba kalau 10 itu, Anda makan 10, Anda kelempokkan, kekenyangan. Anda makan 1 aja cukup, Anda makan mungkin 5, masih ada 5. Dan ketika Anda makan semua itu, bijinya banyak. Biji itu Anda tanam lagi, tanam lagi. Ratusan, ribuan tanaman pohon pepaya.
Dan Anda akan menuai buah pepayanya berkali-kali lipat sampai nggak terhitung jumlahnya. Kenapa Tuhan sampai memberikan petunjuk? Buah pepaya itu murah, saudara. Domba itu mahal. Domba satu berapa ratus ribu, berapa juta. Salomo bisa memberikan 1000 ekor domba. Kita diajari Tuhan cuma kasih pepaya. Pepaya itu berapa? Anda yang pernah ke pasar, pepaya 1 kilo berapa? Saya tadi lihat ya, ada orang share pepaya madu 1 kilo 25.000. Satu pepaya paling 50.000. Wes gede pol. Iya. Bijinya banyak. Masa kita diberkati Tuhan udah dikasih dagingnya pepaya dimakan, kita nggak bisa menanam bijinya. Itu adalah jalan yang Tuhan berikan supaya apa? Supaya kita itu mengalami diberkati Tuhan luar biasa. Kita mengalami pertumbuhan yang luar biasa dari Tuhan. Saudara, Daud, janji Tuhan pada Daud bahwa anakmu, anak kandungmu yang akan membangun bait Allah. Dan ketika Salomo, dia dipilih Tuhan, diangkat Tuhan sebagai raja. Dia melakukan selalu pergi ke bukit pengorbanan. Dia memberikan pujian penyembahan disertai dengan persembahan domba yang terbaik 1000 ekor. Tidak cuma di situ. Ketika Salomo diberkati Tuhan, kerajaannya luar biasa. Dia mau membangun bait suci. Dan ketika dia membangun bait Allah, bait suci untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan itu tidak pernah tinggal diam. Tuhan mengirim. Ya, mengirim. Saudara bisa baca nanti 2 Tawari pasal 3 sampai pasal 6. Di situ diceritakan sampai pasal 9. Ya, di mana ketika dia ingin membangun bait Allah. Ketika dia berkata pada raja siapa tuh? Raja 2 Tawari 6 mungkin ya. Kita lihat firman Tuhan. Tuhan menepati janjinya kepada Daud. Ya. Pasal 6, Tuhan menepati janjinya kepada Daud. Ayat 4, ia berkata, terpujilah Tuhan Allah orang Israel yang telah menyelesaikan dengan tangannya apa yang difirmankannya dengan mulutnya kepada Daud ayahku. Demikian, sejak aku membawa umatku keluar dari tanah Mesir, tidak ada kota yang kupilih di antara segala suku Israel untuk mendirikan rumah di sana sebagai tempat kediaman namaku. Dan tidak ada orang yang kupilih untuk menjadi raja atas umatku Israel. Ayat 6. Tetapi kemudian aku memilih Yerusalem sebagai tempat kediaman namaku dan memilih Daud untuk berkuasa atas umatku Israel. Dan ketika Daud ayahku bermaksud mendirikan rumah untuk nama Tuhan Allah Israel, berfirmanlah Tuhan kepadanya, engkau bermaksud mendirikan rumah untuk namaku, dan maksudmu itu memanglah baik. Ayat 9. Ya. Ayat 9, hanya bukanlah engkau yang akan mendirikan rumah itu, melainkan anak kandungmu yang akan lahir kelak, dialah yang akan mendirikan rumah itu. Ayat 10, jadi Tuhan telah menepati janji yang telah diucapkannya. Aku telah bangkit menggantikan Daud ayahku dan telah duduk di atas tahta kerajaan Israel seperti yang difirmankan Tuhan.
Aku telah mendirikan rumah ini untuk nama Tuhan Allah Israel. Dan telah menempatkan di sana tabut yang memuat perjanjian yang telah diikat Tuhan dengan Israel. Saudara, janji Tuhan digenapi dan ternyata bukan Daud yang membangun, tetapi benar anaknya Salomo, anak kandungnya, mendirikan bait Allah. Dan ketika Salomo mendirikan bait Allah, kita pernah dengarkan di mana Salomo membutuhkan kayu, membutuhkan segala macamnya. Dan Tuhan itu mengirimkan dengan cara Tuhan yang ajaib. Ya, Tuhan mengirimkan segala keperluan Salomo. Anda bisa baca di situ semuanya, ya. Bahkan Ratu Syeba juga ke sana, sampai ke sana ingin tahu bahwa dia bawa bukan dengan tangan kosong, tetapi Ratu Syeba bawa emas, bawa macam-macam kebutuhan Salomo. Tetapi Salomo bisa mengembalikan ke Ratu Syeba melebihi pemberian Ratu Syeba. Saudara, tahukah Anda ketika Salomo mau membangun bait Allah, membangun bait suci dengan segenap hati, dia belajar mengutamakan Tuhan melebihi segala yang ada. Dan ketika hal itu terjadi, maka Tuhan itu tahu keperluan kebutuhannya. Dan Tuhan mengirimkan negara-negara tetangga, bahkan Ratu Syeba semua datang untuk mengirimkan semua keperluan kebutuhan Salomo. Sehingga bait suci itu benar-benar terbangun dan luar biasa. Hari ini Tuhan yang sama, Dia ada di hadapan saudara. Dan hari ini Tuhan yang sama mau engkau membangun bait suci. Bait suci Allah yang benar-benar indah di dalam hatimu. Kalau kita belum bisa membangun bait suci di dalam hati kita dengan baik dan benar, dengan indah, tidak mungkin kita bisa bangun yang kelihatan fisiknya. Tidak mungkin. Karena semua berpulang dari hati. Hati yang pelit tidak mungkin bisa membangun rumah Tuhan. Hati yang pelit tidak mungkin bisa menabur buat pekerjaan Tuhan. Tidak bisa. Tetapi ketika engkau hari ini mempunyai hati yang mengasihi Tuhan, engkau mulai membenahi hatimu supaya benar di hadapan Tuhan. Dan engkau mulai membersihkan hatimu dari segala kotoran-kotoran, semua akar-akar kepahitan, semuanya. Ya, dari pakulah, dari sampah-sampah lah, dari kotoran-kotoran lah, semuanya. Ketika engkau bisa membenahi hatimu, engkau bisa membersihkan hatimu. Saya pernah sampaikan berkali-kali. Tuhan berkata ketika hatimu, rumahmu, ketika rumahmu bersih, berkarpetkan permadani yang indah, dan bernuansa, bersuasana sejuk, semua jendelanya terbuka, sehingga ada sirkulasi udara yang sejuk. Ketika engkau bisa menjaga hatimu, beralaskan kebenaran yang dari Tuhan, disertai kesejukan, damai sejahtera, damai sukacita Tuhan ada di dalam hatimu, disertai dengan apa tuh Tuhan kalau bilang, disertai dengan kebajikan dan kemurahan, maka Tuhan itu kerasan tinggal di dalam hatimu. Saudara, selama ini sudahkah Tuhan tinggal di dalam hatimu? Sudahkah Tuhan kerasan tinggal di dalam hatimu? Kalau Tuhan tinggal di dalam hatimu, Dia akan bercengkerama dengan engkau. Dia akan memberikan petunjuk-petunjuk kepada engkau. Dia akan memberikan pengarahan kepada engkau. Dia akan mengajar, mendidik engkau. Karena Dia ada bersama engkau di dalam rumahmu, di dalam hatimu.
Dan semakin engkau membangun bait suci di dalam hatimu, semakin indah, semakin bersih, semakin luar biasa Yesus kerasan di dalam hatimu. Maka firman Tuhan berkata, segala keperluan kebutuhanmu Tuhan tahu. Tuhan menyediakan, Tuhan cukupkan dengan cara Tuhan yang ajaib. Dia bisa mengirimkan orang-orang tertentu yang tidak pernah kau duga, yang tidak pernah kau sangka. Dia bisa memberkati engkau, dia bisa menyediakan semua keperluan kebutuhanmu dengan caranya yang ajaib. Hari ini kita mau belajar menghargai dan menghormati Roh Kudus. Jangan cuma datang comot-comot, ya. Jangan cuma datang ngeliat lalu lewat keluar. Tidak ada gunanya, saudara. Tidak ada memberikan keuntungan buat kita, tidak ada. Tetapi mari datang kepada Tuhan dengan segenap hati, dengan sungguh-sungguh berikan yang terbaik buat Tuhan, terutama hatimu. Ketika engkau bisa memberikan hatimu yang terbaik, ya. Ibu Gembala Feben ini, beliau sudah memberikan hatinya yang terbaik. Kenapa? Saya berani berkata memberikan yang terbaik. Ketika suaminya meninggal, beliau tetap menjaga hidupnya dalam kebenaran dan kekudusan. Sampai hari ini beliau tetap seorang diri. Beliau tetap melayani Tuhan sampai udah memutih rambutnya. Dan ketika beliau melayani tidak cuma di rumah sebagai bos, sebagai gembala di rumah, enggak. Ibu gembala walaupun kurus, dia naik sepeda ontel, keluar masuk gang-gang, keluar masuk kampung-kampung melayani jemaat-jemaat yang di kampung-kampung, ya, yang di gang-gang, dan semua dicatat, semua diperhitungkan oleh Tuhan. Dan ketika ibu gembala terus melayani dengan baik dan dengan baik, gerejanya mungkin waktu itu belum ada kemajuan, tetapi Tuhan perlihatkan mulai dikirim hamba-hamba Tuhan termasuk saya ada di situ. Dan ketika saya berkenalan dengan beliau, saya pikir, waduh, ini diundang sekali, lulus enggak ya? Karena gembalanya lebih senior dari saya. Saya waktu itu baru praktekkan 15 tahun yang lalu. Ya. Tetapi Tuhan itu baik. Ternyata lulus ujian tiap bulan di jadwal khotbah di tempat Ibu Gembala Feben ini. Sambil saya latihan, saya belajar. Saudara, dan ketika kesetiaan beliau tetap setia melayani, beliau tetap berharap bersama-sama Tuhan. Tuhan tidak pernah tinggal diam. Kalau Ibu Gembala Feben ini nunggu beliau, terus berdoa, nunggu beliau kerja, itu gereja enggak jadi bangun. Tetapi ketika beliau selalu memberikan yang terbaik dalam hatinya, membangun bait suci di dalam hatinya, maka Tuhan tidak pernah lalai. Tuhan kirim orang. Bisa kasih 15 juta, bisa kasih 210 juta. Bisa kasih berapa sehingga gereja itu terbangun. Dengan cara Tuhan yang ajaib. Segala keperluan kebutuhanmu dia maha tahu. Dan dia bisa mengirim dengan caranya yang ajaib. Bagi dia tidak ada yang mustahil. Asal engkau benar. Asal engkau selalu menjaga bait suci di dalam hatimu benar-benar bersih, benar-benar suci, benar-benar beralaskan kebenaran. Disertai kesejahteraan dan kedamaian yang dari Tuhan. Kenapa belakangan Tuhan selalu berkata, datanglah kepadaku dengan hati yang benar disertai bersyukur. Datanglah kepadaku dengan hati yang sukacita, yang penuh damai sejahtera. Kalau kita kan tidak datangnya biasanya dengan hati yang penuh masalah, penuh banyak ganjalan, ya. Dan biasanya kita datang langsung nangis sama Tuhan. Kita minta tolong sama Tuhan. Cuma minta tolong. Tapi kita tidak pernah memberikan yang terbaik buat Tuhan. Tidak bisa, saudara. Sekarang ini kita mau belajar berikan yang terbaik. Tuhan itu berarti sangat sayang. Tuhan itu luar biasa. Tuhan tidak mencontohkan Salomo yang memberikan domba. Tetapi beberapa hari yang lalu Tuhan memberikan contoh kepada kita pepaya.
Pepaya yang murah harganya. Siapa di sini sing ndak bisa beli pepaya? Semua bisa beli. Orang di jalan aja, saya lihat orang tukang bapak gerobak jual manisan, pepaya saeres ya bisa beli kok. Karena murah. Tuhan sampai memperlihatkan hal yang paling murah. Artinya, bukan ukuran uang yang membuat persembahanmu itu berkenan di hadapan Tuhan. Tetapi ukuran hatimu yang terbaik, itu yang akan membuat hasilnya itu luar biasa. Mari saudara, ya, saudara jangan marah, tetapi Roh Kudus sayang buat saudara. Roh Kudus mau mengajar Anda supaya Anda mengalami perubahan demi perubahan terjadi. Ketika saya diundang kemarin persekutuan doa, ibunya berkata, Cik Lingling, aku melakukan semua seperti yang Cik Lingling sampaikan beberapa tahun yang lalu. Sampai hari ini ada perubahan dalam hidupku. Ada perubahan dalam rumah tangga keluargaku. Cik Lingling ingat enggak waktu doain anakku? Engkau nanti akan mendapat pasangan tulang rusuk yang terbaik, yang tampan, yang kaya, yang berbobot. Mamanya Sukacita berkata, Cik Lingling, benar aku lupa, anakku ingat. Mami ingat enggak? Tante Lingling pernah ngomong itu dan sekarang terjadi dalam hidupku. Kemarin ketemu lagi orang lain, saya juga nggak tahu, udah lupa, dia bilang tahun lalu Cik Lingling ngomong sama saya. Hari ini benar-benar terjadi dalam hidupku. Semuanya dipulihkan, semuanya luar biasa. Mereka kenal saya tidak kenal mereka. Karena terkadang mereka masuk Zoom, saya juga nggak tahu wajahnya, nggak ingat. Kenapa saudara? Karena bukan saya. Kalau saya tidak bisa menentukan hidupmu, saya nggak bisa kasih jawaban dalam hidupmu. Tetapi kalau Roh Kudus yang berfirman, Roh Kudus yang berkata-kata, Roh Kudus yang menggenapi, Roh Kudus yang menepati janjinya, dan itu terjadi tergenapi dalam hidup kalian masing-masing. Oleh sebab itu belajarlah. Duduk tenang. Diam dalam hadirat Tuhan. Meluaskan Roh Kudus berkarya dalam hidupmu. Dan ketika Roh Kudus berkarya dalam hidupmu, engkau akan lihat hasilnya luar biasa. Ya, kemarin waktu saya di sebuah persekutuan doa, ya, saya dikasih bocoran, itu ada ibu gembala. Karena dengar Cik Lingling khotbah di sini, datang sama timnya. Puji Tuhan. Dan ketika saya menyampaikan firman Tuhan, biasanya kan didoain satu-satu. Ya, tetapi saya lihat ada waktu Tuhan katakan, WA-nya suruh memuji lagi, kamu doain. Dan Tuhan tunjuk ini nomor 1, ini nomor 2. Saya lakukan seperti petunjuk Tuhan. Begitu WA-nya mulai memuji menyembah, saya berkata setengah suara ya, saya jalan, saya doain. Seperti yang Tuhan katakan, kamu doain si A dulu, si B dulu, si C dulu. Saya doain sesuai dengan apa yang Tuhan katakan. Saudara, ketika saya doain, langsung saya dapat jabatan tahun 2025, udah dijadwal untuk khotbah di tempat beliau. Dan yang kedua saya doain, langsung pulang, nanti jangan pulang, ikut saya makan di restoran. Puji Tuhan. Ketika engkau melakukan seperti petunjuk Tuhan, enggak ada yang sia-sia. Semuanya itu luar biasa. Bahkan ketika saya punya rencana, saya pergi si A, saya mau pergi si A, kenapa? Kan mau Natal, saya mau kasih proposal ke tempat si A, si B, si C. Tuhan kirim semuanya datang. Saya bilang, puji Tuhan kalian kok datang. Saya mau kasih proposal, udah kasih saya aja. Nggak usah ke tempat saya. Langsung diambil 6. Tuhan itu ajaib saudara. Padahal saya pikir, aduh waktu saya kapan harus jalan, karena pelayan ya, harus jalan lagi, bagiin lagi kapan. Besok saya masih harus khotbah lagi, siang. Ya, jadi, tapi Tuhan itu baik, Tuhan itu luar biasa. Yang penting sediakan hatimu aja. Dan ketika saya ingat, udah jalan, tiba-tiba Tuhan ingat, pergi si A. Saya berhenti kepada si A.
Ini saya kasihkan proposalnya, langsung dia bilang saya ikut seperti tahun lalu. Nggak banyak ngomel. Saudara, saya lupa lagi, udah mau jalan lagi, Tuhan bilang belok lagi, belok. Pergi ke daerah sana Kenjeran. Oh, saya bilang anak saya, belok. Tuhan suruh ke Kenjeran. Cari ke sana. Ya, saya nggak pernah ke tempat itu. Karena nggak pernah tahu. Tapi ketika saya telepon, dia bilang di sini, Cik Lingling di sini ya nanti. Saya datang. Apa nggak salah? Itu besar sekali. Waduh, ratusan meter itu lebarnya. Ternyata itu adalah pabrik gudang. Ya, saya titipkan proposalnya 3. Saudara, ketika saya sampai di situ, udah saya mau pulang. Tuhan ingat satu lagi di sana belum. Satu lagi. Saudara, kalau engkau berjalan bersama Tuhan, engkau menjaga hatimu, bangun bait suci di dalam hatimu. Semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Apa yang menjadi keperluan kebutuhanmu, Tuhan itu tidak pernah lalai. Tuhan selalu menyediakan dengan cara Tuhan yang ajaib. Dan Tuhan selalu menyuplai semuanya. Ya, dan hari ini, saudara tahu nggak? Tuhan itu ajaib. Saya masuk ke toko kain, ya, toko kainnya India. Bayangin India itu anak Tuhan bukan? Enggak lah. India punya itunya sendiri, sembayangan sendiri bukan? Saya waktu masuk, kok kebetulan saya masuk, bosnya di situ. Saya panggil Pak Bos. Kok tumben hari ini di sini? Biasanya nggak pernah di sini. Selalu di toko yang satu. Dia bilang iya saya di sini. Aduh Pak Bos, kebetulan Pak Bos, kita mau Natal. Bapak sponsor ya. Oke mana? Saya lihat dulu. Lihat, enggak lama dia cuma jawab. Oke, saya sponsor seperti tahun lalu. Saudara, mari. Ini adalah masanya ketika engkau benar di hadapan Tuhan. Tuhan akan menyertai, Tuhan akan melindungi, Tuhan akan memberikan kemudahan dan kemudahan kepada engkau. Tuhan akan memberikan keleluasaan kepada engkau. Sehingga semua yang kita lakukan, kerjakan. Kalau Tuhan menyertai, semuanya selesai, semuanya indah dengan cara Tuhan yang ajaib. Jangan Anda berkata kalau enggak ada aku, enggak mungkin bisa. Kalau enggak ada aku, enggak mungkin jalan. Ya, itu orang yang tidak mengerti firman Tuhan. Saya mau beritahu, kalau enggak ada Tuhan, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Selama ada Tuhan, tidak ada seorang pun yang mau mendukung, yang mau menolong. Ada Tuhan, tangan Tuhan bisa menggerakkan siapapun untuk datang. Tangan Tuhan bisa menggerakkan siapapun untuk menyuplai Anda dengan cara Tuhan yang ajaib. Tapi hari ini belajar seperti Salomo, berikan yang terbaik. Salomo tidak membangun rumahnya dulu loh. Salomo membangun bait suci untuk Tuhan dulu, baru dia membangun rumahnya. Ketika engkau mengutamakan Tuhan dulu, melebihi segala yang ada di dalam hatimu, di dalam hidupmu, Tuhan akan mengirim semua keperluan kebutuhanmu dan Tuhan akan memberikan rumah yang terbaik buat Anda dengan cara Tuhan yang ajaib. Ya, mari Bapak Ibu Saudara, kalau saya ngomong panjang-panjang ada ngantuk, tapi saya ngomong poin-poinnya supaya Anda mengerti. Dan saya juga ingin Anda semua yang masuk di Zoom ini tidak cuma stagnan, maju mundur turun naik muter-muter, nanti 5 tahun ketemu ya tetap tidak berubah, 10 tahun ketemu tidak berubah, sayang. Tapi saya ingin Anda mengalami perubahan. Orang yang kemarin saya ketemui semua mengalami perubahan. Dia berkata, Cik Lingling, sekarang semuanya udah bagus. Ya, yang satunya, aduh Ai, aku mau kasih tahu tak imani, saya bertahan. Dia cerita pengalaman, sekarang semua sudah dipulihkan, semua luar biasa. Dan saya mau hari ini di sini semua mengalami yang luar biasa dari Tuhan, ya, supaya ada kemajuan. Saya ingin dengar Anda diberkati Tuhan luar biasa, Anda diangkat ditinggikan Tuhan luar biasa.
Itu yang saya mau. Dan kalau saya mau begitu, apalagi Tuhan. Tuhan sudah panggil dan pilih saudara. Tuhan akan pakai Anda menjadi alat kemuliaan Tuhan yang luar biasa. Tuhan tahu hatimu. Ada anak Tuhan, dia datang. Dia ingin melayani Tuhan, dia ingin tampil. Saya tahu bukan enggak tahu. Tapi Tuhan tidak berkata. Tapi ketika Tuhan perlihatkan ada saya seseorang, belum waktunya dia tampil. Tetapi Tuhan lihat hatinya baik. Tuhan bilang suruh tampil. Saya bilang tampil. Dan dia bilang belum siap Cik Lini, belum siap. Tuhan suruh siap. Kalau Tuhan yang suruh, Anda pasti siap. Dan hari ini dia mulai diundang kiri kanan. Kenapa? Karena Tuhan lihat hatinya. Kalau hati kita belum benar, nggak bisa. Sediakan aja hatimu. Bangun bait suci di dalam hatimu. Maka keajaiban mujizat pasti terjadi dalam hidupmu. Ya, contoh di sini jelas. Nggak usah cari jauh-jauh. Ibu Gembala Feben ini mengalami perubahan luar biasa. Apakah langsung? Enggak. Ibu Gembala bayar harga loh. Naik sepeda ontel loh. Masuk. Keluar masuk. Saya ajak ke sana, pulang pelayanan diajak masuk rumah sakit. Doain jemaat yang sakit. Berapa orang jemaatnya? Bayangin. Kita harus bayar harga. Kalau kita mau gratis dan gratis semuanya. Ya, orang yang mau gratis selalu dapat tiket, dapat tempat duduk di belakang. Tetapi orang yang membayar tiket mahal, dia pasti mendapatkan tempat duduk VIP. Kita aja kalau lihat sepak bola, Anda tidak bayar, tidak beli tiket yang mahal, tidak mungkin VIP. Ya, yang gratis-gratis di belakang. Sampai terombol-terombol, sampai ke injak-injak. Kenapa? Karena gratis. Hari ini Anda berharga di mata Tuhan. Tuhan sudah menebus Anda dengan darahnya yang mahal. Jangan kita jadi anak Tuhan yang gratisan. Tetapi jadilah anak Tuhan yang mahal harganya. Yang berbobot bibit bebet luar biasa. Yang berisi. Ya, ketika engkau berisi, engkau akan naik dan naik. Engkau akan maju dan maju ke depan. Dan engkau tidak lagi di belakang, tetapi maju dari kelas 1. Anda dari kelas 3, kelas 2, kelas 2, kelas 1, dari kelas 1 pergi VIP. Dari VIP jadi VVIP. Mari saudara. Ya, saya undang Ibu Gembala Feben ini yang berdoa. Dan saya berharap Anda menjadi anak Tuhan yang VVIP, ya, bukan yang terbelakang kancrit-kancrit, yang gratis-gratis itu. Amin. Tuhan berkati. Ya, saya persilakan Ibu Gembala Feben ini yang berdoa. Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Ramakana makarya ramasangkara makurya ramaso. Ya ramakana makarya ramasangkara makurya ramasurya ramasukya ramasangkara. Oh Tuhan, kami bangga. Kami bahagia menjadi milik-Mu Tuhan. Engkau tahu setiap hati kami. Engkau tahu kerinduan kami. Engkau tahu Tuhan ketulusan kami. Tuhan, jika ada di antara anak-anak-Mu yang datang malam hari ini, mereka memiliki motivasi yang salah, Tuhan ampuni. Ampuni Tuhan, ampuni. Biar mereka boleh mencari Tuhan dengan motivasi yang benar. Haleluya. Karena kami tidak mencari harta duniawi yang akan binasa. Semuanya akan sirna Tuhan. Semua isi dunia ini tidak ada kepastian, tidak ada yang jelas Tuhan. Haleluya, haleluya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan di atas segala-galanya. Engkau yang kami sembah, Engkau yang kami agungkan, Engkau yang kami tinggikan nama-Mu Tuhan. Jika kami boleh hidup sampai hari ini, bukan karena usaha kami sendiri. Kalau kami hari ini bisa menikmati berkat-berkat Tuhan,
Itu semua bukan karena jerih lelah kami semata. Biarlah kami tidak lupakan kebaikan Tuhan. Kami tidak lupakan segala berkat pertolongan Tuhan. Membuat kami hidup sampai hari ini bukan karena kami hebat dan kuat Tuhan sehingga kami bisa hidup saat ini. Tapi ini semua anugerah Tuhan, harganya yang begitu mahal. Nyawa Tuhan yang Kau curahkan ya Tuhan, untuk menebus setiap dosa kesalahan kami. Terlalu mahal darah-Mu, Yesusku. Haleluya, haleluya. Ajarkan kami boleh menghargai dan menghormati, menjunjung tinggi akan segala pengorbanan Kristus buat kami ini Tuhan. Kami tidak mengatakan orang lain, tetapi diri kami sendiri. Karena kami penuh dengan dosa dan kesalahan. Engkau telah menebus kami. Engkau telah mengampuni segala dosa, kesalahan, dan kelemahan kami. Bahkan segala kebodohan kami, dalam kebebalan kami. Tuhan, Engkau telah ubahkan hidup kami menjadi seperti yang sekarang ini. Itu berkat kemurahan Tuhan. Apa yang dapat kami balaskan kepadamu Tuhan? Engkau tidak menghendaki uang kami, harta kami. Tetapi pekerjaan Tuhan di atas muka bumi butuh uluran tangan kami. Untuk bisa kami berbagi dengan berkat yang kami terima. Untuk membagikan untuk pelayanan pekerjaan Tuhan. Hamba-Mu berjerih lelah melayani pekerjaan Tuhan. Bukan karena kepentingan pribadi. Bukan karena mencari ketenaran. Supaya banyak orang bisa mengenalnya. Tetapi hamba-Mu datang Tuhan melayani. Ingin supaya Tuhan bisa dikenal banyak orang. Dan Tuhan akan memberkati setiap orang yang datang kepada Tuhan dengan kerendahan hati. Terima kasih Bapak, terima kasih buat hamba-Mu yang sudah melayani pekerjaan Tuhan. Tidak pernah menghitungkan, oh Tuhan, harga diri. Tidak pernah memperhitungkan tenaga, waktu, dan pikirannya. Oh Tuhan, keadaannya. Hamba-Mu terus tetap bersemangat sampai hari ini. Tetap eksis untuk melayani pekerjaan Tuhan. Bukan mencari keuntungan jasmani semata. Karena di atas bau hamba-Mu tertanggung pelayanan pekerjaan Tuhan yang Tuhan percayakan. Biarlah kami jemaat yang dilayani, yang mendapatkan pelayanan, kami belajar mau memberikan yang terbaik Tuhan. Dengan kemampuan kami yang ada, Tuhan tidak pernah menuntut melebihi dari kekuatan dan kemampuan kami. Apa yang bisa kami lakukan untuk pekerjaan Tuhan. Kami mau memberikan yang terbaik untuk pekerjaan Tuhan. Tuhan tahu kondisi setiap pribadi lepas pribadi. Di antara anak-anak Tuhan yang datang pada malam hari ini, ada yang kaya, ada yang miskin, ada yang sedang-sedang saja. Tetapi Tuhan tidak mencari semua yang sia-sia. Tetapi Tuhan mau mencari hati yang mengasihi dan mencintai Tuhan. Hati yang tulus, hati yang taat, hati yang dengar-dengaran, hati yang memiliki roh penundukan, takut kepada Tuhan. Supaya itu dapat kami miliki dalam kehidupan kami. Kalau itu kami milikinya, maka kami dapat memberikan yang terbaik untuk pekerjaan Tuhan di atas muka bumi ini. Tuhan, tolong kami, mampukan kami, berikan kami kesanggupan dan kemauan untuk kami terus maju di dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Maju untuk melakukan yang terbaik, untuk menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Ramakana. Ya Ramakana Makaria Ramasuri Ramasangkarama. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Engkau baik. Bahwa Abraham tidak mempentingkan diri sendiri. Memprioritaskan Tuhan nomor satu. Ajarkan kami ambil bagian
untuk pelayanan pekerjaan Tuhan. Tidak selalu mementingkan diri sendiri, semua aku, merasa tidak cukup dan belum cukup. Oh Tuhan, manusia tidak pernah puas, tidak pernah merasa cukup. Tuhan, ajarkan firman-Mu kepada kami sekalian malam hari ini. Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Engkau bukakan mata hati kami. Sadarkan pikiran kami. Buka hati kami ini Tuhan. Haleluya. Untuk terus menerima kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan kami yang dapat membentuk, membangun iman kami. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu sudah berhenti berkata-kata. Tetapi Roh Kudus yang ada di dalam setiap hati kami terus berbicara setiap saat, setiap hari, setiap pagi, sepanjang masa dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, berkati hamba-Mu yang sudah melayani pekerjaan Tuhan, yang sudah melayani kami semuanya dengan ketulusan dan kesetiaannya. Tuhan membalas, Tuhan melimpahkan dengan segala kebaikan Tuhan. Tambahkan hikmat-Mu kepada hamba Tuhan yang sudah Tuhan pakai, Tuhan utus melayani pekerjaan Tuhan. Tuntun hamba-Mu senantiasa, oh Tuhan, di dalam koridor firman Tuhan, supaya dapat menyampaikan kebenaran firman Tuhan buat kami semuanya. Tambahkan hikmat, akal budi, kebijaksanaan, kerendahan hati, kesabaran, oh Tuhan, kesetiaan. Berkati keluarganya, berkati anak cucu mantunya, berkati pergumulannya Tuhan buat hamba-Mu. Karena sebentar hari lagi akan menyambut hari Natal. Tuhan, Engkau mau tolong supaya semuanya yang sudah dipersiapkan, baik dari panitia Natal, semua tempat yang akan dipakai, oh Tuhan, bahkan dana yang dibutuhkannya, bahkan kami juga berdoa untuk para sponsor, donatur. Tuhan, berkati mereka semuanya dengan limpah. Tuhan, berkati Tuhan. Haleluya, karena sebentar hari lagi hari-hari ini bahkan oh Tuhan sudah berlangsung yaitu baksos. Tuhan, Kau berkati, cukupkan semua kebutuhannya. Berkati Tuhan pelayanan di onset. Oh Tuhan, baik di Miswan maupun di Menara Doa. Berkati pelayanan hamba-Mu di kota Surabaya dan sekitarnya. Tuhan, pakai hamba-Mu untuk menjadi alat kemuliaan Tuhan. Untuk memberkati pekerjaan Tuhan, memberkati anak-anak Tuhan semuanya. Dan kami yang diberkati tidak lupa untuk menyalurkan berkat itu kepada orang-orang yang sudah memberkati kami. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan, berkati pelayanan hamba-Mu di luar kota. Oh Tuhan, dimanapun Tuhan percayakan untuk menabur kebenaran firman Tuhan. Pakai Tuhan, Tuhan berkati senantiasa kesehatannya, kekuatannya, terus tetap bersemangat melayani pekerjaan Tuhan. Oh Tuhan, kami bersyukur co-host sampai hari ini tetap mendukung pelayanan pekerjaan Tuhan lewat Zoom ini Tuhan, baik hamba-Mu David bersama istri Sylvia, juga anak-anaknya, keluarganya, pekerjaannya, profesinya, oh Tuhan, pergumulannya. Tuhan mengcover semuanya. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus, berkati rumah tangga dan pernikahannya, berkati buah nikahnya, berkati Tuhan. Juga kami berdoa untuk Julius. Oh Tuhan, Engkau tahu pergumulannya. Tuhan, pakai semakin indah di tangan Tuhan. Engkau berkati Tuhan pekerjaannya, keluarganya. Kami serahkan orang tuanya, kami serahkan juga Stasia, boleh mendukung pelayanan di dalam Zoom ini Tuhan. Engkau mau pakai anak muda ini, Engkau berkati masa depannya. Tuhan senantiasa menyertai dan melindungi. Terima kasih Tuhan. Berkati hamba-hamba Tuhan yang ada di dalam Zoom Kris Ministry. Tuhan, berkati semua jemaat Tuhan yang datang dengan setia, dengan motivasi yang benar, akan mendapatkan berkat prioritas dari Tuhan. Oh haleluya, haleluya, karena ketulusannya, kejujurannya, oh Tuhan, dengan disertai takut pada Tuhan, maka Tuhan melimpahkan berkat-berkat ilahi surgawi. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu nanti akan Tuhan lanjut melayani pekerjaan Tuhan sampai selesai malam ini. Tuhan berkati ekstra kesehatan dan kekuatan terus untuk melayani pekerjaan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Izinkan kami sekarang menadahkan tangan di hadapan Engkau ya Bapak.
Tuhan kiranya turun tangan untuk memberkati kami semuanya. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus, sekarang terimalah segala berkat kasih sayang Bapa di surga dalam persekutuan kuat kuasa Roh Kudusnya, melimpahkan berkat kemurahannya, damai sejahtera, ketenangan, kenikmatan, kepuasan, masa depan yang penuh pengharapan. Tuhan janjikan keselamatan kekal dari sekarang dan sampai Maranatha. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami naikkan doa syukur kami kepadamu. Tutup bungkus kami dengan kuasa darah Yesus, kami berdoa. Haleluya, haleluya. Amin, amin. Tuhan Yesus memberkati Cikling, berkati semuanya. Ya, terima kasih kepada Ibu Gembala Hewan ini atas doa dan pelayanannya. Tuhan Yesus menyertai dan memberkati dengan kekuatan, kesehatan, umur panjang, kemampuan, dan kehidupan yang berkemenangan. Dan dipakai Tuhan semakin luar biasa menjadi Amin. kemuliaannya. Amin. Berkat yang sama ya Cik dilimpahkan buat Cik Lilin dan pelayanan keluarga Immanuel. Sama-sama Ibu Gembala, Tuhan berkati. Mungkin ada di antara Bapak Ibu yang dipercayakan Tuhan penglihatan nubuatan, bisa disampaikan. Ada? Ada? Ya, silakan. Iya, Tuhan ngasih ya. Mazmur 24 ayat 3 sampai 5 ya. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan, dan yang tidak bersumpah palsu. Dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Jadi kita harus belajar ya, kita itu supaya tangan kita bersih di hadapan Tuhan ya, bagaimana kita hidup itu harus jujur ya, dan juga kita harus murni ya, dan tidak menyerahkan diri kita kepada penipuan, dan tidak suka bersumpah palsu. Murni hatinya harus murni di hadapan Tuhan dan juga di hadapan sesama ya. Jika A, kita katakan A, jika B, kita katakan B ya. Tidak boleh kita itu berbicara A jadi B, itu tidak boleh, itu sama dengan itu dolak-dalik ya itu. Dan juga Tuhan mengajarkan kita untuk setiap hari itu kita harus mempersembahkan tubuh, jiwa, roh kita kepada Tuhan ya. Ada 5 penyakit hati yang harus kita singkirkan ya. Kita harus tidak boleh ada dalam hati kita itu bahaya sakit hati. Ada 5 bahaya hati itu, penyakit hati itu. Yang pertama sakit hati, yang kedua panas hati, yang ketiga tinggi hati, yang keempat iri hati, yang kelima tawar hati. Kalau kita tawar hati, maka kecil kekuatan kita ya, dan juga tidak ada semangat kita tidak boleh, kita harus lawan setiap hari, dan juga tiap hari kita harus membaca firman Tuhan, karena firman Tuhan itu Allah sendiri yang dapat mengubahkan pikiran kita, hati kita, mulut kita, agar kita menjadi pelaku firman Tuhan, dan kita minta Roh Kudus untuk memampukan kita menjadi
pelaku firman Tuhan yang taat dan setia sampai akhir hidup kita. Karena Roh Kudus yang mampukan kita ya. Kalau kita bisa hidup benar itu karena Roh Kudus. Kalau kita dengan kekuatan kita sendiri, kita tidak bisa hidup benar ya. Kita maunya hidup benar, tetapi daging kita tuh tidak mau ya. Tapi kalau kita berjalan di dalam Roh Kudus setiap hari itu, pasti Roh Kudus mampukan kita, dan juga Roh Kudus itu yang menolong kita ya. Dalam kelemahan kita itu, Roh Kudus menolong kita. Sekian, terima kasih, segala kemuliaan hanya bagi Tuhan saja. Ya, terima kasih kepada Ibu Lindiawati Sutikno. Maju terus ya, semakin maju supaya Tuhan pertambah-tambahkan ya. Tuhan pertambah-tambahkan dan Tuhan pakai semakin luar biasa. Tuhan memberkati, Tuhan menyertai dan memberkati Ibu Lindiawati Sutikno dengan kekuatan, kesehatan, umur panjang, kemampuan dan kehidupan yang berkemenangan, sembuh total dengan cara Tuhan yang ajaib, dan dipakai Tuhan menjadi alat kemuliaan Tuhan yang semakin luar biasa. Amin. Ada lagi yang dipercayakan Tuhan? Ada? Kalau enggak ada, saya minta tolong co-host bisa ditayangkan proposal Natal kita. Bapak, Ibu, Saudara, kita tidak minta-minta sumbangan, tetapi proposal itu adalah cara di mana Roh Kudus sendiri yang mengajarin kepada saya. Udah berjalan 7 tahun ya. Udah 7 tahun ini, dan tujuan proposal itu adalah untuk membantu orang-orang, teman-teman kita, saudara-saudara seiman kita yang tidak mampu, yang kekurangan, untuk mereka bisa ikut 1 tahun sekali sama-sama makan enak, sama-sama merayakan Natal bersama kita di Bima Restoran ya. Dan sponsor itu ada Diamond sponsor udah terisi halaman pertama, Platinum sponsor masih ada kosong, dan Gold sponsor sudah juga ada yang terisi, tetapi kita masih membuka lagi kesempatan. Mungkin ada Bapak Ibu yang mau supaya usahanya ya semakin dikenal, semakin banyak orang tahu, sehingga banyak orang yang lebih berminat begitu ya. Sambil kita doain supaya Anda tidak sia-sia, tetapi benar-benar banyak orang yang tahu usaha pekerjaan Anda, sehingga diberkati Tuhan semakin ramai ya. Titanium sponsor adalah setengah halaman. Tidak cuma sponsor, Anda juga dapat logo iklan, tapi Anda juga dapat kursi ya untuk 4 orang. Kalau dibilang itu murah sekali saudara, kenapa? 2,5 juta halaman. Anda dapat 4 kursi aja, 1 orang 200.000 per kursi. 4 orang sudah 800.000. Iya kan? Jadi sebetulnya nggak ada artinya. Tetapi memang jadi kita bukan cari sponsor, cari cuan-cuanan, tidak. Karena kita hanya membantu anak-anak Tuhan yang kekurangan bisa ikut merayakan Natal bersama dengan kita. Makanya ada yang bilang gini, makanya saya lihat kok di Natalan itu banyak orang sih nggak karu-karuan modelnya. Iya, ada beberapa orang yang memang nggak punya uang, nggak karu-karuan modelnya. Kita sediakan tahun lalu 10 meja. 100 orang untuk orang-orang yang benar-benar tidak mampu. Tahun ini kita juga akan seleksi ya. Kalau yang benar-benar gak mampu baru kita kasih free. Dan untuk silver sponsor itu 1/4 halaman 1 juta. 1 juta itu pun dapat tempat duduk 2 orang. 2 orang itu sudah 400.000. Sisanya 600.000 itu kita belum bikin logonya ya toh, belum cetak agendanya. Dan di acara Natal kita masih ada
door prize, ya. Masih ada hadiah-hadiah. Jadi tujuan sponsor ini adalah untuk berbagi kasih juga kepada orang-orang, ngajak orang-orang untuk ikut merayakan Natal, ya. Dan dari tahun ke tahun, semua biaya Tuhan sediakan dari biaya sponsor dan dari persembahan. Tidak pernah lebih, tidak pernah kurang. Saya pernah sampaikan, sudah hatinya ini ketar-ketir, deg-degen, ya toh, deg-degen. Ternyata pas, jumlahnya pas dengan biaya yang dikeluarkan, sisanya cuma 146.000. Ya, inilah sponsor tahun lalu yang ikut sponsor di tempat kita. Ini perusahaan tisu, rumah makan Halo Surabaya, ya. Ya, ini camilan Dabum. Ini PT Karunia Jaya Steel, Putra Luki Jaya, ya. Ekspedisi. Ini dari Gereja Betani Tambarjo yang juga sponsor, ya. Dari toko elektronik, ini juga anak Tuhan yang ada di sub kita, ya. Bersipol ini juga, ya. Jadi sponsornya tuh enggak melulu duit, saudara. Itu yang bersipol itu dia tidak membayar uang ke kita, tetapi dia memberikan produknya kepada kita untuk dibagikan. Ya. Ini kalau mau beli tahu Kediri nggak usah repot-repot ke Kediri. Di Surabaya ada cabangnya, ya. Nah, ini dari anak-anak Tuhan 1/4 halaman. Jadi kita benar-benar murni semua untuk pekerjaan Tuhan. Karena harganya murah sekali dan hanya untuk bisa membantu orang-orang yang tidak mampu. Ya. Kalau saudara lihat satu halaman kok 4 juta itu mereka dapat satu meja. Satu meja sudah 2 juta, saudara. Ya. Belum cetaknya, belum agendanya, belum souvenir yang akan dibagikan. Ya, mungkin ada di antara Bapak Ibu yang mau ikut berpartisipasi atau pasang iklan, sponsor. Anda bisa kirimkan ya desainnya buat kita bisa cepat cetak, cepat atur. Karena kalau mendadak sudah kepepet itu repot ya, merepotkan. Jadi jauh-jauh hari kalau bisa desainnya itu dikirimkan ke saya sehingga kita bisa menata. Dan semua juga untuk kemuliaan nama Tuhan. Karena sponsor kita murah, ya. Banyak orang berkata sama saya, kok murah gini? Ada satu gereja sponsornya halaman pertama itu halaman depan 20 juta. Halaman dalam 10 juta. Dan mereka banyak sponsor sampai satu majalah tebal. Seperti majalah Femina tebelnya itu. Ya, bayangin cuman sponsor aja. Tetapi kita memang bekerja untuk Tuhan, jadi sponsor itu hanya untuk membiayai orang-orang yang tidak mampu supaya mereka bisa ikut masuk merayakan Natal bersama. Ya, jadi kalau Anda lihat nanti di Natal kok ada sih modelnya kumus-kumus ya, oh ada modelnya gak karu-karuan, itu mereka nggak punya uang. Itu pun mereka datang masih minta uang bemo kepada saya. Ya, udah makan gratis, udah Natalan gratis, masih minta uang bemo. Gak kebangetan saudara ya. Inilah model anak Tuhan zaman sekarang. Ya, tetapi ya itulah. Kita mau berbagi kasih supaya suatu saat mereka bisa benar-benar memberikan hati yang terbaik buat Tuhan. Ya. Dan kali ini undangan kita nggak bisa bagi cuma-cuma orang yang nggak pernah datang ke tempat kita, nggak pernah ikut kebaktian, kita nggak bisa kasih.
Ya. Kalau enggak semua masuk. Kalau enggak punya uang memang miskin sungguhan, enggak apa-apa masuk. Jangan punya uang juga minta gratis. Nah, ini yang susah.